Ini yang memakai epoxy coating jenis dekoratif. Ya, guys, ini saya mau ngebuat konten dekoratif, tapi yang satu memakai epoxy super leveling yang perbandingannya 31 yang sering saya ulas di channel ini, dan kemudian saya memakai jenis dekoratif. Ini jenisnya coating juga. Nah, dua versi ini yang sering saya pakai untuk flooring lantai, dan ini juga sering saya buat untuk flooring lantai dan bisa untuk multifungsi. Artinya kalau multifungsi gini, ini kan tampilannya lebih bening, transparan ya. Jadi kalau kalian mau melapisi benda yang sekiranya teksturnya masih ingin kelihatan jelas, misalnya kayak kayu, ini sangat bisa juga. Nah, tapi kalau yang untuk dekoratif ini, karena tampilannya sedikit hazy itu agak semi-semi kayak milky gitu, tapi nggak ada fillernya. Nah, ini untuk khusus bermain warna, tapi nanti kalian lihat sendiri ya, dia sebenarnya nggak terlalu hazy banget karena nggak ada fillernya. Ini hanya dikasih anti foam yang terlalu banyak sehingga dia menghasilkan tekstur yang sedikit hazy, tapi bukan yang kayak filler putih gitu. Nah, kita coba di dua media. Di depan saya sudah ada dua media, nanti kita sama-sama kita buat untuk membuat dekoratif. Jadi teman-teman nanti bisa membandingkan yang jenis dekoratif, bisa untuk referensi juga, dan yang jenis super leveling juga bisa untuk referensi kalian, tinggal pilih nanti. Nah, mengenai harga juga sebenarnya nggak sama, karena super leveling ini perbandingan 31, kuantitinya isinya 1,4 kilo. Rasionya kalau dikompres ke dalam mililiter ya, ini sebenarnya sih hampir sama, 1,4 liter. Nah, kalau yang dekoratif ini kalau beli satu paket itu isinya 1,4 kilo, tapi kalau dikonvers ke liter itu sekitar 1,3,5 atau 13,5 setengah ya, 13,5 lah ya, intinya gitu kurang lebihnya. Oke, langsung kita praktekkan. Nah, tapi di merek Verva ini yang saya pakai ini mereknya Verva bro, saya lupa dari jelasin. Ada 3 jenis coating, satunya jenisnya komposit. Nah, komposit ini harganya lebih murah lagi, kisaran harganya itu 230-an ya. Tapi ini kalau untuk kalian yang mau coba-coba mengenal epoxy, boleh silakan beli yang ini aja. Dan ini sangat cepat banget reaksinya, di kisaran 30 menit itu dia udah gel tem. Walaupun untuk coba-coba, tapi kalian juga harus ekstra cepat berpikir ketika kalian memberikan warna, dia cepat reaksi. Jangan sampai kalian diamkan terlalu lama di dalam gelas, nanti dia cepat beku. Itu penjelasannya. Tapi kalau yang untuk dua produk ini juga gel temnya beda kalau kita tuangkan, tapi tetap pada dasarnya epoxy itu tidak boleh didiamkan terlalu lama ketika sudah tercampur dengan hardener. Contoh misalkan kita sudah aduk di dalam gelas dengan ketinggian sekian atau sekian, itu tidak boleh kita diamkan terlalu lama. Kalau kita diamkan terlalu lama, dia akan cepet reaksi, cepet panas, dan paling nggak sekitar 20 menit itu udah beku bro gitu. Semua epoxy seperti itu kecuali casting. Kalau casting memang dia dirancang untuk lambat keringnya, dia punya aturan main tersendiri. Ini kita membahas yang jenisnya coating ya, beda dengan casting. Untuk epoxy yang casting nanti kita bahas di video yang lain. Oke, kita langsung buatkan contoh. Ini ada dua media dan kita akan membuat dua warna biar ada bedanya. Oke, yang dekoratif ini perbandingannya 2:1. Kalau yang super leveling perbandingannya 3:1. Saya masukkan hardener dulu. Saya udah terbiasa sih kalau untuk kerjaan itu biasanya memang memasukkan hardener dulu. Udah kebiasaan ya. Tapi kalau mau memasukkan epoksinya dulu juga nggak masalah. Oke, kita membutuhkan sama-sama ini 900 ml, nggak sampai 1 liter. Ini tadi saya masukkan 300 hardener, terus 600
epoksinya atau resin epoksinya. Terus kalau yang ini saya masukkan 200 hardener, nanti kita masukkan 600 epoksinya. Sebab ini 3 dibanding 1, beda ya. Untuk pemakaian sebenarnya epoksi itu tinggal dibaca aja bro. Di semua produk epoksi itu pasti ada. Di sini itu ada mix rasio itu 31. Ini sudah aturan dari sananya, tidak boleh dirubah. Apakah boleh misalkan pengen cepat kering dikasih hardener banyak? Nggak bisa seperti itu karena udah ada ketentuannya dari yang menciptakan produk ini. Nah di sini juga ada tulisannya pasti 2:1 atau mix 2:1 gitu, artinya 2:1. Nah langsung kita aduk aja. Oke, ini yang memakai dekoratif dan ini yang memakai super leveling. Oke, yang dekoratif bisa kalian lihat sendiri untuk tampilannya nggak terlalu bening karena ini memang spesifik untuk bermain warna. Tapi kalau kalian mau pakai untuk coating tipis masih kelihatan bro, tekstur dalamnya itu masih kelihatan tipis ya. Tapi kalau di atas 5 mili dia udah agak hazy gitu, tampilannya nggak terlalu jelas. Substrat atau media yang kalian coating. Nah ini udah teraduk secara merata, nanti kita pisah-pisahkan untuk membuat warna. Kalau warna sih bebas tergantung selera. Ini kayaknya nanti saya mau membuat warna yang dominan pakai base hitam, terus yang ini base-nya putih. Nah ini yang base-nya hitam kita masukkan pakai pigmen pasta. Jadi ini pigmen pasta, pigmen itu ada 2 jenis. Saya biasanya memakai pasta dan serbuk. Bagus mana antara pasta dan serbuk? Semuanya, dua-duanya sangat bagus, tergantung selera. Kalau pasta atau yang cair, itu dia tidak ada tampilan metalik, tapi kalau yang serbuk ada tampilan metalik. Semuanya bagus, tapi tergantung selera, mengenai selera ya. Nah ini seperti ini, pigmen serbuknya. Oke, ini kalau udah tercampur dikasih pigmen ya langsung diaduk-aduk. Ini kita udah aduk dan biasa kita tuang aja. Ini sengaja saya buat bening karena ini base-nya memakai udah warna putih. Nanti saya jelasin ya. Karena biasanya itu kalau base-nya putih terus kita membuat dominan putih terus kita ada kasih warna putih lagi gitu, dia akan ada gradasi seperti bener-bener kayak batu. Tapi mungkin kalau di kamera nggak terlalu jelas, tapi kalau kita ngelihat realnya itu mirip batu banget bro. Ada teksturnya yang kayak masuk tenggelam gitu, kayak ada pori-pori, tapi itu bukan pori-pori ya. Seperti ini ya. Langsung kita kasih warna putih. Jadi nanti ini ada nimbul gradasi antara putih sama beningnya. Terus ini kita pindah ke sini, ke hitam dulu. Ini yang memakai epoksi coating jenis dekoratif. Biar saya bedakan warnanya, biar nanti kita bisa membandingkan hasilnya gimana. Nah karena epoksi ini kan sifatnya self leveling, sebenarnya kita cukup membasahi di semua permukaan, nanti dia akan merata dengan sendiri. Nah ini karena saya mau membuat 2 warna untuk efeknya. Ini warna biru, bebas sih kalau warna. Ini warna udah tak masukin semua. Kalau membuat warna itu gampang, bebas banget.
Oke, ini kita pindah ke warna yang dominan putih ini nanti. Ini memakai super leveling ya. Oke, ini udah tak kasih motif. Saya mau jelasin adapun kelebihan daripada epoxy coating dekoratif ini. Untuk yang jenis dekoratif ini, dia tanpa ditors juga udah langsung rata. Jadi kalian udah bisa ngeliat ya, belum ditors itu udah rata banget. Nah, tapi sebenarnya kalau masih ada bubble, kalian tinggal spray pakai alkohol lipa kalau nggak punya tors. Dan saya rekomendasikan jangan pakai tors. Sebab gini, epoxy, semua jenis epoxy kalau kebanyakan ditors nanti dia hasilnya keringnya itu gelombang gitu. Makanya untuk epoxy ya, sekelas Legari produk aja yang punyanya Amerika sana, itu mereka nggak mau pakai tors. Dia untuk menghilangkan bubble mereka cukup memakai alkohol lipa. Nah, alkohol lipa ini namanya isopropil. Jadi kalian kalau mau beli alkohol lipa juga bisa tersedia. Semua yang saya pakai di video ini, Verva, ini yang super leveling maupun dekoratif maupun casting, semuanya ada tersedia. Cek di deskripsi video ini. Di situ ada nomornya. Darmi yang melayani. Nanti kalian kalau mau beli produk ini silakan cek atau DM nomornya Darmi. Oke, jadi ini udah nggak ada bubble-nya, tapi kalau masih ada bubble-nya dikit-dikit boleh di spray begini ya. Ini saya kasih contoh aja. Dan ini juga dia akan menimbulkan efek gradasi gitu. Kalau kalian lihat videonya orang bule-bule ya, pakai yang disemprot-semprotin itu bukan air bro, tapi itu alkohol lipa. Nah, tapi kalau untuk super leveling ini tetap harus ditors supaya bubble-nya itu cepet hilang. Oke, ini udah selesai membuat motifnya. Terus untuk gel temnya itu nggak barengan coy, nanti saya buka lakbannya itu lebih duluan yang pakai dekoratif ini. Sebab kalau yang super leveling ini di angka 1,5 jam, kalau dekoratif ini di angka 60 menit biasanya itu ya. Itu pun tergantung cuaca sih, kalau di luar cuaca lagi musim hujan. Makanya kalau yang cuaca panas itu dekoratif sekitar 40-30 menit juga udah bisa dicabut lakbannya. Oke, yang sebelah sini udah 60 menit. Lebih sedikit dari perkiraan, karena untuk gelnya itu sebenarnya diukur dengan waktu sih sebenarnya kurang tepat. Bagusnya pakai kira-kira, kalau ditusuk itu udah kental, jadi boleh dicopot lakbannya. Yang sebelah sini sih kayaknya udah boleh kita buka juga ya.
hasilnya ini memakai epoxy coating dekoratif dan ini memakai epoxy coating super leveling. Nanti mengenai produk ini silahkan tanyakan Darmi, nomornya ada di deskripsi video ini. Untuk mencari produk ini sangat gampang banget. Nah, jadi kalau dilihat sekilas mungkin sama, tapi kalau kalian perhatikan secara mata langsung, kalau di kamera mungkin sama ya kelihatannya. Ini sebenarnya levelingnya jauh lebih bagus seperti kaca, dan ini leveling juga, tapi kalau kita perhatikan detail itu masih ada gelombangnya sedikit, tapi nggak terlalu banyak. Karena memang VRVA ini produk yang udah memenuhi standar dari saya. Jadi saya itu juga harus punya standar bro, nggak boleh kaleng-kaleng mengenai produk epoxy yang saya pakai di channel Bukan Arsitek. Jadi harus saya QC, harus ada upgrade peningkatan produk, nggak boleh yang biasa-biasa gitu. Oke, karena sebentar lagi kita juga mau OTW. Mungkin di bulan Desember ini sangat banyak banget ya kegiatan yang mau kita jalankan, termasuk salah satunya di Bali dan di Padang. Padang itu Sumatera Barat. Tunggu video selanjutnya, like, subscribe, jangan lupa. Ciao.